got me both be out on the street. Halo para buan film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jadi pengangguran? Kali ini Bubuhan Film akan menceritakan tentang kepala tahanan yang suka ngencerit para tahanannya, bagaimana ceritanya, dan inilah dia filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Ana, ini dia bebenguknya, yang sedang memainkan sebuah alat musik. Lalu tiba-tiba masuklah seorang bapak tua yang sedang mabuk. Bapak itu adalah ayah tirinya sendiri, yang ternyata berniat untuk mengencerotnya. Di saat bapak tirinya akan membuka celananya, dengan sekuat tenaganya, Ana menendang bapak itu sampai dia terpental. Dan tanpa disengaja, sebuah benda tajam menembus leher bapak itu, hingga dia tewas saat itu juga. Atas perbuatannya, Ana dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah, hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 5-10 tahun. Setelah lolos pemeriksaan medis, Ana kemudian ditempatkan di sebuah sel bersama seorang napi cantik yang bernama Jenny yang akan menjadi sahabatnya ke depannya. Singkat cerita, siang itu Ana dan para napi dibiarkan berkeliaran di lapangan untuk membangun chemistry-nya dengan napi lainnya. Namun kala itu Ana dihampiri oleh seorang ketua geng yang bernama Cody yang sekencerot-kencerotnya mengajak Ana untuk bergabung dengan gengnya. Namun karena tidak ingin mempunyai masalah di hari pertamanya, dia pun langsung menolak ajakan ketua geng tersebut. Fuck out of here. Nice to meet you, Anna. Akibat penolakan tersebut, Ana pun diseret ke sebuah ruangan oleh geng Cody, lalu disiksa sampai badannya dipenuhi memar. Akibat kejadian itu, Ana mendapat perawatan dan diingatkan oleh perawat penjara agar tidak membuat masalah di sana. Sawyers was dark. You sure? Dapat perawatan, Ana pun dipanggil oleh seseorang kepala penjara yang bernama Ganja, ini dia bebenguknya. Lalu di ruangannya, ia pun membicarakan tentang latar belakang Ana yang mahir dalam memainkan alat musik. Tapi sebenarnya tujuan Ganja memanggil Ana adalah untuk menawarkan sebuah perlindungan dari kekejaman geng Cody. Dengan syarat, Ana harus melayani Ganja untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun karena Ana yang masih polos, tentunya dia langsung menolak tawaran Ganja tersebut. Dan setelah pembicaraan tersebut, Ana pun kembali ke selnya dan mulai curhat kepada Jenny tentang perlakuan Ganja kepada dirinya. Singkat cerita, Ana yang kembali dapat bulian dari sebuah geng kulit hitam. Kali itu, kepala Ana dilempar dengan sebuah bola hingga membuat kepalanya pusing 7 keliling. Karena kesal dengan geng tersebut, Ana memutuskan untuk masuk ke dalam geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun, ternyata untuk masuk ke dalam geng bukanlah suatu perkara yang mudah. Cody meminta Ana untuk melabrak ketua geng kulit hitam dan menghajarnya. Sedangkan Cody dan kelompoknya akan merekam aksi Ana sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Ana berani mengkhianati mereka. Setelah insiden itu, Ana lalu dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan benang sehelai pun. Namun setelah berselang lama, Ana kemudian dipanggil ke ruangan Ganja untuk kembali ditawari sebuah keringanan dengan syarat Ana harus melakukan apa yang Ganja inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruangan isolasi, akhirnya Ana memutuskan untuk menuruti kemauan Ganja dengan melumati batang ajaib miliknya. Keesokan harinya, Ana yang berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuatkan sebuah tato sebagai penanda bahwa kini dia adalah anggota dari geng Cody. Dan dari sana juga Ana mulai mengenal yang namanya Cacul setelah dia masuk ke dalam geng tersebut. Di kemudian hari, Ana yang dijenguk oleh sang ibu, namun bukannya kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Ana benar-benar membunuh suaminya. Beberapa jam kemudian, ketika Ana sedang berkumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok kulit hitam dan perkelahian pun tak bisa dikenceritkan lagi. Lagi-lagi, akibat kejadian itu, Ana harus berurusan dengan Ganja, yang pastinya dia wajib memberikan servisan terbaiknya agar tidak dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Hari demi hari, sikap Ana semakin berubah dan mulai tak terkendali. Hal itu disebabkan akibat tekanan mental dari perbuatan Ganja dan obat-obatan yang selalu dia konsumsi,
Hingga pada suatu hari ketika Ana sedang meminum cacul, Cody yang masih punya rasa peduli pun mencoba untuk membujuk Ana agar dia berhenti memakainya. Akan tetapi, Ana menolak dan malah berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Ana pun mengancam akan melakukan bunuh diri, tetapi rencana itu berhasil digagalkan oleh petugas. Yang setelah kejadian itu, Ana kembali dikurung di ruang isolasi yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuh indahnya. Kali ini, Ana merasa sangat stres dan putus asa sehingga dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Ana pun pingsan dengan badan yang bersimbah darah. Beruntung tidak lama kemudian sipir menemukannya sehingga Ana langsung dapat perawatan khusus. Namun karena hal tersebut, dia terpaksa harus dipindahkan ke ruangan khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap bahwa Ana semakin berbahaya. Mendapat informasi anaknya sakit jiwa, sang ibu akhirnya luluh dan kembali menjenguk anaknya. Di lapas dia berkata kepada anak bahwa ini semua adalah salahnya dan juga berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk membebaskannya dari sana. Conservatory. No one that deserves to be in here, not you. Setelah selesai dengan ibunya, kemudian Ana langsung dipanggil oleh Ganja untuk menjelaskan semua perbuatannya. Ketika berada di ruang isolasi, namun karena Ganja menyukai Ana, maka dia tidak memperpanjang masalah itu. Akan tetapi, jika dia mengulanginya lagi, dia akan dikirim ke tempat yang lebih kejam dari tempat sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Ana yang mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Ganja, serta berjanji tidak mengulangi kembali, namun Ana juga meminta untuk menjauhkan geng Cody darinya. Setelah pertemuan yang singkat dengan Ganja, akhirnya Ana kembali ke dalam selnya, kemudian dia juga mulai berubah dan berniat untuk menjadi lebih baik, serta tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun, penderitaan Ana ternyata belum berhenti sampai di sana, karena di saat makan siang, dia kembali dibully oleh geng Cody dan geng kulit hitam. Di waktu yang bersamaan, ternyata hal itu disebabkan karena Ana sudah keluar dari sindikat geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ana sedang membersihkan lantai, dia lagi-lagi dipanggil oleh Ganja. Namun kali ini, Ana disuruh untuk berlatih kembali menggunakan alat musiknya, karena tidak lama lagi akan ada acara penampilan bakat untuk para napi. Keesokan harinya, Ana mendapat sebuah surat dari seorang yang bertuliskan bahwa kamu akan mati. Dan tidak berselang lama, Cody dengan kelompoknya langsung melabrak Ana dan melukainya menggunakan benda tajam tepat di pipinya. Bahkan jari tangan Ana pun diinjak agar dia tidak bisa bermain musik lagi. Setelah semua selesai, Ana kembali dibawa ke ruangan perawatan, dan kali ini Ganja langsung menemui Ana untuk mempertanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya. Ana mengatakan bahwa Cody lah dibalik semua itu. Namun, biadabnya Ganja masih sempatnya meraba apamnya Ana tepat di hadapan perawat yang selalu menjadi tempat curhatannya. Setelah kunjungan Ganja selesai, kini saatnya untuk Ana kembali ke dalam selnya. Namun Ana malah mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat tersebut adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan hingga mungkin dia bisa menjadi satu-satunya orang yang akan mempercayainya. Dan benar saja, ketika Ana memberanikan diri untuk berbicara dengan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap mendengarkan curhatan darinya. Ana pun berbicara mengenai semua yang telah dilakukan oleh Ganja kepadanya. Perawat tersebut langsung menjanjikan bahwa dia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh sipir penjara terhadap anak. Namun sialnya, percakapan mereka diketahui oleh Ganja lewat CCTV di ruangan perawat tersebut. Mengetahui itu, dia langsung menyuruh beberapa anak buah Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan anak. Singkat cerita, akhirnya acara penampilan pun tiba. Setelah penampilan dari anggota geng Cody selesai, kini tibalah waktunya bagi Ana untuk menunjukkan kepada napi lain betapa piawainya dia menggunakan alat musik. Dan benar saja, penampilannya cukup membuat yang lain terhangut dalam melodi dan nada-nada indah yang dibawakan oleh Ana di pertunjukan tersebut. Setelah selesai acara, Ganja kemudian menghampiri Ana dan membawakan sebuah berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan bermodalkan berita tersebut, dia langsung menggarap sawah milik Ana dengan penuh sukacita. Keesokan harinya, Ana mendapat sebuah surat yang berisi tentang pemberitahuan persidangan bersyarat yang akan dilakukan olehnya. Namun, Ana kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar tidak percaya begitu saja terhadap Ganja. Mendengar nasihat tersebut, Ana langsung mulai merencanakan untuk mengantisipasi segala macam situasi yang akan dihadapi di persidangan nanti.
Lalu, Anna pergi menemui Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan ganja. Meski sempat terjadi sedikit drama di antara mereka, namun akhirnya dia bersedia menolong Anna. Kemudian Cody memberikan sebuah ponsel agar Anna bisa merekam aksi bejat ganja ketika dia sedang mencangkulnya. Setelah persiapan selesai, Anna pun masuk ke dalam ruangan ganja untuk melakukan percangkulan yang terakhir bagi ganja. Dia berkata kepada Anna bahwa ini adalah terakhir kalinya untuk mereka, karena mungkin sebentar lagi Anna akan meninggalkan penjara. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Anna diberi pertanyaan tentang alasan kenapa dia harus dibebaskan, di mana Anna hanya menjawab bahwa sikapnya telah berubah 180 derajat setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai berunding tentang keputusan apa yang harus diberikan untuk Anna. Mereka juga melihat riwayat hidup Anna yang sangat jauh dari tindakan kriminal. Bahkan cenderung Anna merupakan anak yang baik dan juga pintar, sehingga membuat para penyidang memutuskan untuk membebaskan Anna. Namun ketika Ganja ikut angkat bicara, dia mengatakan bahwa Anna tidak seharusnya dibebaskan lebih awal karena alasannya dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara membuat penyidang kembali tidak yakin kepada Anna dan membatalkan pembebasan bersyaratnya. Mendengar hal tersebut, Anna langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang dilakukan dengan pihak kepala penjara. Dan video itu langsung menuai pro kontra sehingga penyidang memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara saat itu juga. Para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Anna dalam mengungkapkan semua kebusukan yang ada di penjara ini. Dan film pun ditutup dengan sebuah permainan solo yang dibawakan oleh Anna.